Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semua. Jadi pertemuan yang keempat, kita akan mengkaji tentang variabel penelitian dan hipotesa. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari variabel. Jadi, jika saudara nanti melanjutkan pendidikan ke S1 atau D4, saudara akan bertemu dengan ini nanti. Saudara akan membuat penelitian, bukan LTA. Jadi penelitian beda dengan LTA ya. Seperti itu ya. Kalau LTA dia nggak perlu pakai variabel, dia kayak studi kasus itu. Melaporkan kegiatan saudara. Misalnya saudara ditugaskan ke sebuah klinik seperti itu. Nah, di sana saudara mencatat berapa orang pasien, apa yang saudara lakukan, apa tindakan yang saudara lakukan. Nah, seperti itu kalau di LTA. Beda dengan dengan saudara membuat skripsi, itu perlu diangkat dari sebuah masalah. Jadi kalau penelitian yang saudara buat bukan LTA, jadi penelitian itu diangkat dari sebuah masalah. Masalah itu ditentukan nanti variabelnya apa saja yang akan saudara teliti. Kemudian saudara cari solusinya. Nah, seperti itu ya, beda dengan penelitian ya kalau LTA. Tapi nggak apa-apa saudara belajar ini sekarang. Nanti paling tidak kalau saudara sudah nanti D4 atau melanjutkan D4 atau S1, saudara tidak canggung lagi. Paling tidak saudara sudah tahu variabel itu apa, kemudian bagaimana caranya untuk membuat variabel, kemudian hipotesa penelitiannya bagaimana. Jadi variabel ini menurut Nasir tahun 83 adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian menurut Umar Sugaran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Sedangkan pada Sugiono, variabel itu adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi contoh variabel itu apa saja? Ada berat badan, ada warna, ada partisipasi petani misalnya, ada produksi padi, ini contohnya ya. Kemudian ada pendapatan, ada kinerja usaha, kemudian ada volume penjualan, ada kinerja jaringan irigasi, ini contohnya seperti itu. Apalagi contoh-contoh variabel? Contoh-contoh variabel banyak lagi selain ini. Ini nanti bisa saudara cari. Bisa status pekerjaan, bisa status dia menikah atau belum, itu adalah variabel-variabel. Bisa status ekonomi, seperti itu. Bisa variabel itu adalah tingkat pendidikan, itu juga variabel. Ya. Kemudian kita lanjut. Kalau slide Bapak nggak nampak, kasih tahu ya. Kemudian kita lanjut bahwa jenis hubungan. Jenis hubungan dari sebuah variabel itu ada 3 yang perlu kita bahas. Yang pertama simetri. Simetri ini adalah hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada saling mempengaruhi. Jadi simetri itu adalah variabel itu dia ada hubungan, tetapi dia tidak saling mempengaruhi. Nah, itu dia. Atau non kausalitas. Kemudian asimetrik. Yang kedua asimetri, itu variabel yang mempunyai hubungan di mana terjadi yang satu mempengaruhi dan yang lain dipengaruhi. Nah, jadi dia mempengaruhi sifatnya. Ya. Sementara simetri dia tidak mempengaruhi, sedangkan variabel yang asimetri yang satu mempengaruhi dan yang lainnya dipengaruhi. Kemudian kalau variabelnya resiprok, yaitu hubungan antara variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Jadi kalau resiprok itu adalah variabel yang saling mempengaruhi. Ini saudara ingat ya, keluar nanti di ujian nanti. Variabel yang saling mempengaruhi namanya adalah, misalnya seperti itu soalnya ya. Jadi dia saling mempengaruhi. Kalau asimetrik, yang satu mempengaruhi dan lain dipengaruhinya. Kalau simetrik saja, dia itu ada hubungan tetapi dia tidak mempengaruhi. Ingat beda-bedanya ya. Kemudian variabel dilihat dari fungsinya.
variabel dilihat dari fungsinya itu ada 5. Nanti tugas saudara nanti dari yang 5 ini saudara cari contohnya minimal 3 contoh dari masing-masing variabel ya. Yang pertama kita akan mengkaji tentang variabel independen. Kalau variabel independen ini atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Jadi contoh dari variabel bebas ini apa saja? Contohnya misalnya struktur tenaga kerja pertanian. Ini adalah variabel bebas. Sedangkan variabel bebas dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani. Jadi yang ini, yang struktur tenaga kerja pertanian ini adalah variabel bebas. Dia akan berpengaruh terhadap kinerja usaha tani. Dengan adanya struktur tenaga kerja pertanian ini, apakah berpengaruh dia terhadap kinerja usaha tani? Nah, ini contohnya ya. Sedangkan variabel bebasnya adalah struktur tenaga kerja. Jadi kalau struktur tenaga kerjanya bagus, maka kinerja usaha taninya akan bagus. Seperti itu mengalami. Atau struktur tenaga kerja rumah sakit. Nah, kalau struktur tenaga kerjanya rumah sakit, bagaimana dengan kinerjanya? Kalau struktur tenaga kerja rumah sakitnya bagus, maka kinerja pegawainya akan bagus. Begitupun sebaliknya. Ini contohnya ya. Ini saudara cari nanti contohnya ya, 3 minimal. Mana yang independen, mana apa yang dipengaruhinya. Seperti itu. Kemudian faktor kultural atau kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan membeli barang diskon 50% contohnya. Ini contohnya ya. Kalau kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan membeli barang diskon. Kemudian variabel bebas contohnya misalnya pengembangan fasilitas wisata. Di sini wisata. Kita contohkan misalnya variabel bebasnya adalah pengembangan fasilitas rumah sakit. Apakah mempengaruhi kepuasan pengunjung? Jadi yang ini variabel bebasnya adalah pengembangan fasilitas wisata. Kalau pengembangan fasilitas wisatanya bagus, maka dia akan berpengaruh kepada kepuasan pengunjung yang ada di wisata tersebut. Begitupun sebaliknya. Ya. Misalnya pengembangan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Ini akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien nanti. Kepuasan keluarga pasien terhadap layanan rumah sakit. Seperti itu. Kalau fasilitas rumah sakitnya bagus, maka pasiennya akan puas berobat ke sana. Begitupun sebaliknya, jika fasilitasnya tidak bagus, maka kepuasan akan rendah. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi, misalnya warna mobil. Variabel bebasnya adalah warna mobil. Dilihat dari pengaruhnya terhadap minat beli. Misalnya, apakah warna mobil merah dapat menimbulkan minat beli konsumen terhadap mobil tersebut? Yang mana variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah warna mobil. Apakah warna mobil ini berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Itu yang dikaji. Seperti itu ya. Atau misalnya tingkat pelayanan rumah sakit. Apakah berpengaruh kepada minat masyarakat untuk berobat ke sana? Ini yang perlu dikaji. Jika tingkat pelayanannya bagus, maka minat masyarakat berobat ke sana akan tinggi. Seperti itu. Dan begitu pun sebaliknya. Oke ya. Kita lanjut ke variabel dependen atau tergantung. Maksudnya di sini variabel tergantung ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati, diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh pengaruh pengembangan fasilitas wisata, ini contohnya. Ini contoh di sini misalnya kita arahkan pengaruh pengembangan fasilitas rumah sakit terhadap kepuasan pengunjung. Maka variabel tergantungnya apa? Variabel tergantungnya adalah kepuasan pengunjung. Tuh. Kalau
Berarti kepuasan pengunjung tergantung dari apa? Dari pengembangan fasilitas rumah sakit. Kalau pengembangan fasilitas rumah sakitnya bagus, maka kepuasan pengunjungnya akan bagus, akan tinggi, akan puas mereka. Seperti itu. Jadi ini tergantung ini. Kepuasan pengunjung tergantung dari ini. Kalau ininya bagus, maka ini akan tinggi. Kalau ininya jelek, maka kepuasannya akan rendah. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut. Halo, kita lanjut. Iya Pak. Kita lanjut ya. Kemudian variabel moderat. Variabel moderat, ini saudara cari contohnya minimal 33 semua ya untuk variabel ini. Kalau variabel moderat atau moderat variabel merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Ini contohnya hipotesanya adalah hipotesa penelitian, misalnya ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Atau gini, kita ubah judulnya, ada hubungan. Jadi hipotesanya saudara bikin seperti ini. Ada hubungan antara promosi kesehatan di media televisi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah promosi. Variabel tergantungnya apa? Variabel tergantungnya adalah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini variabel tergantungnya ini. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS. Variabel moderatnya apa? Media promosi. Seperti itu. Jadi sekarang bagaimana? Apakah ini, jadi kalau variabel moderat ini yang ini, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS tergantung ini. Ngerti saudara? Jadi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS tergantung promosinya. Kalau promosinya bagus seperti itu, maka kesadaran masyarakat akan tinggi untuk melaksanakan PHBS seperti itu. Tergantung juga dari media promosinya seperti itu. Ya, kalau jadi tergantung dia. Jadi variabel ini kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS tergantung dari promosinya apakah menarik dan media promosinya apakah menarik juga. Kalau promosinya bagus, medianya tidak bagus, berpengaruh tidak terhadap ini? Berpengaruh Iya, kan? Pak. Nah, tapi kalau promosinya bagus, kemudian media promosinya menarik, kemudian media promosinya juga bagus, maka ini akan meningkat kesadaran masyarakat. Ya. Karena masyarakat sekarang itu udah bosan dikasih penyuluhan-penyuluhan. Mereka mungkin lebih suka dengan melihat video seperti itu. Promosi dengan video, dengan iklan seperti itu. Lebih simpel, lebih praktis. Seperti itu ya. Jadi ngerti ya? Jadi kesadaran masyarakat, Bapak ulang lagi, jadi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS tergantung dari promosinya apakah menarik atau tidak, kemudian tergantung dari media promosinya apakah menarik atau tidak, bagus atau tidak medianya. Seperti itu. Ya. Kemudian variabel kontrol. Untuk variabel kontrol atau kontrol variabel itu didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Contoh dari variabel kontrol ini adalah ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita.
Jadi tergantung dari keputusan membeli. Ya. Jadi ini keputusan membeli baju itu tergantung dari ini keputusan membelinya. Ini variabel bebasnya kontras warna. Kalau kontras warnanya bagus, kemudian sasaran kita wanita ya, bukan pria ya. Misalnya warna pink misalnya. Kontras warnanya lagi viral misalnya. Kemudian variabel kontrolnya adalah wanita. Kenapa dikatakan kontrol? Karena wanita yang memutuskan nanti untuk membeli atau tidak. Seperti itu. Jadi tergantung warna, tergantung wanitanya. Ini keputusan membelinya itu. Ini berpengaruh ini. Warnanya apakah menarik atau tidak. Kemudian selera yang konsumennya bagaimana. Kalau cocok, maka terjadi pembelian warna baju misalnya seperti itu. Kemudian variabel intervening atau pengganggu. Kalau variabel pengganggu ini di mana variabel mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh variabel pengganggu ya. Jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas akan semakin meningkat. Jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerjanya juga akan meningkat. Variabel bebasnya di sini adalah minat terhadap tugas. Variabel tergantungnya di sini kinerja dalam mengerjakan tugas. Variabel pengganggunya apa? Adalah proses belajar. Jadi ini minat terhadap tugasnya meningkat, kinerja dalam mengerjakan tugasnya meningkat, tergantung ini. Variabel pengganggu ini. Kalau proses belajarnya bagus, maka minat terhadap dalam mengerjakan tugasnya akan tinggi. Sementara kinerja dalam mengerjakan tugas juga tinggi. Seperti itu. Jadi proses belajarnya, kalau proses belajarnya tidak bagus, maka kinerja dalam mengerjakan tugas juga tidak bagus hasilnya. Minatnya juga tidak tinggi. Seperti itu. Ini contohnya lagi. Layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Variabel bebasnya adalah layanan yang baik. Variabel tergantung adalah kepuasan pelanggan. Variabel pengganggu adalah kualitas atau jasa. Nah, jadi ini pengganggu. Jadi kepuasan pelanggan ini dipengaruhi oleh ini. Ini satu sama ini. Ya. Kalau layanannya baik, kemudian kualitasnya bagus, maka kepuasan pelanggan bagaimana? Akan tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Ya. Kalau layanannya tidak baik, kemudian ada variabel pengganggu, kualitasnya juga tidak bagus, maka kepuasan pelanggan juga akan turun. Jadi ini. Jadi variabel tergantung ini. Variabel tergantung kepuasan pelanggan, tergantung layanannya, juga tergantung dari kualitasnya. Kalau ini bagus, maka variabel tergantungnya akan bagus juga. Kemudian menyusun definisi operasional variabel. Untuk tugas variabel sudah ya, sudah cukup tadi ya. Contohnya saudara cari ya. Untuk yang berapa variabel itu tadi? Bisa saudara sampaikan berapa variabel itu tadi yang kita bahas? Yang pertama variabel apa? Bebas. Yang kedua Ada variabel 5, Pak. Yang pertama variabel bebas, yang kedua Dependen, Pak. Dependen, Pak. independen, yang ketiga Betul, Pak. Moderat, Pak. yang keempat kontrol, yang kelima Kelima pengganggu. intervening atau variabel pengganggu. Kita menyusun definisi operasional variabel. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya. Jadi setiap variabel perlu saudara definisikan seperti itu. Kemudian
Operasionalisasi variabel bermanfaat untuk, nah ini manfaat dari operasionalisasi dari variabel. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Kedua, menunjukkan konsep atau objek yang mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Nah, ini contohnya. Definisi operasional didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Nah, ini contoh-contohnya ya, cara menyusun definisi operasional. Kalau definisi operasional tipe A dapat disusun didasarkan pada operasi yang dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Ini contohnya ya, contohnya adalah konflik. Contoh untuk tipe definisi DO, definisi operasional atau DO tipe A, contohnya adalah konflik. Didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang punya tujuan yang sama, tapi hanya satu orang yang akan mencapainya. Misalnya mahasiswa A dengan mahasiswa B. Misalnya kelas A dengan kelas B. Kelas A dan kelas B tujuannya sama. Mereka ingin mencari nilai yang bagus. Tetapi misalnya kelas A metode belajarnya tatap muka, kita bikin. Kelas B metode belajarnya daring, kita bikin. Kemudian kita bandingkan hasil ujiannya. Bisa jadi antara kelas A dan kelas B berbeda. Kita rata-ratakan masing-masing kelompok. Kelas A berapa nilai rata-ratanya, kelas B berapa nilai rata-ratanya. Misalnya kelas B yang daring nilainya tinggi dibanding kelas A, maka kelas B. Berarti kesimpulannya pembelajaran dengan daring yang lebih bagus. Misalnya seperti itu. Karena hanya satu yang akan mencapai tujuan. Kalau dua-duanya nilainya rata-ratanya bagus semua, berarti nggak konflik namanya itu. Karena harus ada satu yang lebih tinggi, yang tercapai tujuannya yang satu. Itu yang tipe A. Kemudian kalau yang tipe B, contohnya orang pandai dapat didefinisikan. Ini contohnya, orang pandai dapat didefinisikan sebagai seorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Itu seperti itu. Ini misalnya ya, misal variabelnya orang pandai misalnya. Jadi kalau orang pandai itu definisinya apa? Nah, kalau di sini seseorang yang mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Nilai tinggi itu bagaimana? Nah, seseorang yang dikatakan pandai, rentang nilainya berapa? Harus dijelaskan di sana. Misalnya yang pandai itu mungkin nilainya 8 sampai 10. Nah, misalnya seperti itu. Yang menengah itu nilainya berapa? 7 misalnya. Yang cukup nilainya berapa? 6. Yang kurang dari 6 itu tidak pandai. Seperti itu. Jadi harus didefinisikan. Kemudian contohnya lagi, nah, ini yang tipe C. Tipe C contohnya disusun berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan. Apa saja menyusun karakteristiknya. Contohnya di sini orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang punya ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis dan punya kemampuan menghitung secara cepat. Ini contoh definisi. Jadi kalau saudara melakukan penelitian antara orang pandai dengan tidak orang pandai, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu orang pandainya itu seperti apa kriterianya. Kemudian kalau saudara melakukan penelitian dalam mendefinisikan sesuatu atau mendefinisikan variabel, harus ada rujukannya, sumber rujukannya harus ada. Jangan saudara mendefinisikan sendiri menurut pendapat saudara. Misalnya variabel orang pandai kalau menurut saudara. Kalau saudara saja yang bikin
kalau menurut saya kalau variabel orang pandai itu nilainya sekian sampai sekian. Tidak seperti itu. Tapi harus ada sumber rujukannya. Misalnya dari buku misalnya, atau dari artikel penelitian. Seperti itu. Jadi kita membuat definisi operasional harus berdasarkan sumber rujukan dan misalnya hasil penelitian. Misalnya ini, orang pandai didefinisikan sebagai orang yang punya ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, bisa berhitung cepat. Ini harus ada sumbernya ini. Saudara menyampaikan ini sumbernya dari mana? Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Dalam menyusun definisi operasional, sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Misalnya, ini contohnya. Jika Anda memiliki rumusan masalah, misalnya saudara bikin penelitian harus ada rumusan masalahnya. Sekarang Bapak mau tanya, kalau laporan tugas akhir sudah ada nggak saudara lihat apanya? Daftar isinya, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Ada nggak di sana rumusan masalah? Kalau LTA, sudah ada lihat nggak? Belum ada, Pak. Ada nggak? Ada? Tidak? Belum, Pak. Belum ada yang lihat seperti apa LTA itu? Sudah, Pak. Sudah. Apa di sana ada rumusan masalah? Tidak. Ada, Pak. Ada. Nah, itu. Misalnya di sini rumusan masalah pada LTA atau pada laporan penelitian saudara. Misalnya rumusan masalahnya, adakah pengaruh tingkat hunian rumah sakit? Kalau ini hotel ya, kita tukar rumah sakit. Adakah pengaruh tingkat hunian kamar rumah sakit terhadap pendapatan rumah sakit? Sebelum saudara melakukan penelitian, variabel tingkat hunian kamar harus saudara jelaskan dulu, secara teori maupun praktek di lapangan. Tingkat hunian kamar yang baik itu seperti apa? Apakah misalnya dari 100 kamar 80 terisi, itu sudah masuk pada tingkat hunian kamar yang baik? Ini harus saudara definisikan, harus saudara jelaskan dengan teori maupun praktek di lapangan. Kalau saudara jelaskan dengan teori, saudara cari sumber-sumber dari buku yang ada hubungannya dengan ini, dengan variabelnya. Dan saudara cari juga bisa dari artikel hasil penelitian di jurnal yang ini. Artinya di sini saudara membuat definisi variabel tidak berdasarkan pendapat saudara, tapi harus berdasarkan sumber-sumber yang jelas dari buku maupun dari artikel penelitian. Itu ya. Kemudian variabel pendapatan rumah sakit misalnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pendapatan? Nah, pendapatan apa saja? Ini harus dijelaskan secara praktis dalam sebuah penelitian. Bikinnya di mana? Ini biasanya kalau dibikin, kalau buat yang penjelasan ini biasanya di teori atau di tinjauan pustaka atau ke bab 2 tentang teoritis. Seperti itu. Di sana saudara jelaskan. Misalnya judul penelitian saudara misalnya apa? Pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap kejadian stunting di daerah A. Oke, sekarang Bapak mau tanya, apa yang variabel apa saja yang ada di sana? Tingkat pendidikan itu adalah variabel itu satu variabel itu. Apalagi variabelnya? Tingkat pengetahuan. Kemudian apa lagi? Kejadian stunting. Itu yang perlu saudara jelaskan. Jadi kalau tingkat pendidikan misalnya itu saudara definisikan. Saudara jelaskan di sana. Tingkat pendidikan itu seperti apa? Yang tingkat pendidikan tinggi seperti apa?
tingkat pendidikannya sedang seperti apa. Misalnya tingkat pendidikannya tinggi mulai dari D3 sampai S3 misalnya. Tingkat pendidikan sedang mungkin SMP dan SMA misalnya. Tingkat pendidikan rendah misalnya SD misalnya. Itu perlu saudara jelaskan secara teoritis pada daftar pustaka. Menjelaskannya bantuan alat pendukungnya apa? Alat pendukung untuk menjelaskan variabel ini adalah dari berbagai sumber. Bisa dari buku dan bisa dari hasil penelitian. Begitu juga dengan tingkat pengetahuan. Harus dijelaskan pengetahuan yang baik itu seperti apa. Pengetahuan yang tidak baik itu seperti apa. Harus ada rentangnya. Harus ada definisinya. Harus ada penjelasannya. Dan itu pun harus berdasarkan sumber buku dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Fauzia, misalnya seperti itu. Berdasarkan hasil penelitian Fauzia tahun 2020 mengatakan bahwa tingkat pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian misalnya. Yang pertama tingkat pendidikan tinggi mulai dari D3 sampai S3, tingkat pendidikan menengah mulai dari SMP dan SMA, dan tingkat pendidikan rendah mulai dari SD. Itu contohnya ya. Itu saudara jelaskan itu di daftar pustaka, di tinjauan pustaka maksud Bapak. Ini contohnya lagi. Adakah hubungan? Ini rumusan masalahnya ya. Kalau judulnya misalnya gini. Kalau judulnya biasanya nggak beda-beda dikit dengan rumusan masalah. Bisa jadi judulnya gini. Pengaruh hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dan prestasi belajar siswa. Itu judulnya. Kalau rumusan masalahnya, adakah pengaruh hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dan prestasi belajar siswa? Variabelnya di sini apa saja? Siapa yang bisa ngasih tahu ke Bapak? Yang ini variabelnya apa saja di sini? Yang pertama apa? Siapa yang bisa jawab? Yang ini. Yang mana? Variabel pertama apa? Yang tingkat kebugaran jasmani dan prestasi. Yang kedua apa? Yang kedua Prestasi belajar siswa. prestasi belajar. Jadi ada 2. Jadi bagaimana? Tingkat kebugaran jasmani perlu kita definisikan atau tidak? Perlu kita jelaskan atau tidak? Hah? Perlu ya? Perlu, Pak. Jadi di sini perlu kita jelaskan dengan berbagai buku sumber dan berbagai hasil penelitian yang dikatakan dengan kebugaran jasmani yang bugar itu seperti apa. Sementara jasmani yang tidak bugar itu seperti apa. Misalnya jasmani yang sehat itu detak jantungnya normal, tekanan darahnya normal. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian sumbernya dari mana? Harus saudara jelaskan ini. Berdasarkan buku misalnya gitu. Berdasarkan buku yang berjudul tentang bla 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 yang dikarang oleh misalnya Budi misalnya. Nah, yang dikarang oleh Budi tahun sekian mengatakan bahwa tingkat kebugaran jasmani itu memiliki kriteria sebagai berikut. Kemudian Bapak lagi ngajar bilangnya. Kemudian prestasi belajarnya bagaimana? Ya. Kalau prestasi belajar siswa perlu kita jelaskan di sini. Prestasi belajar siswa. Jadi apa penjelasannya di sini? Siapa yang bisa jawab? Kalau prestasi belajar siswa. Apa di sini? Berarti kalau prestasi belajar siswa di sini apa yang perlu kita definisikan di sini? Yang perlu kita jelaskan? Pengertiannya mungkin, Pak. Ya, apalagi? Kemudian faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, Oke, apalagi? Rentangnya, Pak. Hah? Rentang nilai yang Ya. berprestasi, Pak. Nah, yang ketiga tentang prestasi belajar. Yang dikatakan siswa berprestasi itu nilainya berapa? Seperti itu. Yang dikatakan siswa itu nilainya tidak dikatakan siswa itu tidak berprestasi seperti apa? Itu harus dijelaskan di sini. Jadi ketika saudara melakukan penelitian sudah jelas. Ketika saudara melakukan penelitian sudah jelas
berdasarkan nilai-nilai siswa, saudara bisa mengkategorikannya, saudara bisa mengkelompokkannya. Oh, kalau ini mahasiswa berprestasi, kalau ini mahasiswa tidak berprestasi, seperti itu. Ya, itu contohnya ya. Kemudian ini, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Jadi cukup jelas ya. Untuk penjelasan yang ini, variabel tingkat kebugaran jasmani, kemudian variabel prestasi belajar, ini perlu saudara jelaskan dari berbagai sumber buku, bukan berdasarkan pendapat saudara. Dari berbagai sumber buku. Atau dari hasil penelitian orang lain bisa saudara ambil referensinya di sana. Dan ini saudara masukkan ke daftar pustaka nanti. Dan sumber, dan sebaiknya sumber rujukan yang saudara ambil tidak hanya dari satu sumber. Semakin banyak sumber yang saudara ambil itu semakin bagus. Dan jangan lupa setiap pendapat-pendapat para ahli sebaiknya saudara ambil kesimpulannya. Karena di sanalah nilai saudara nanti kalau saudara bikin LTA, bikin skripsi nanti seperti itu. Misalnya seperti ini. Definisi tingkat kebugaran jasmani menurut si A adalah bla 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 bla. Kemudian ada menurut si B lagi. Definisi kebugaran jasmani menurut si B adalah bla bla bla. Sampai si C, sampai 3 orang ahli mengatakan menyampaikan pendapatnya tentang definisi tingkat kebugaran jasmani. Dari 3 pendapat para ahli tersebut, saudara ambil kesimpulannya. Karena di sanalah nilai saudara. Karena di sanalah nilai saudara. Kualitas saudara di sana. Seperti itu ya. Kalau hanya sekedar copy paste, menurut pendapat ini bla bla bla, menurut pendapat ini bla bla bla. Nah, seperti itu. Saudara hanya copy paste seperti itu. Makanya pendapat para ahli tersebut saudara simpulkan lagi. Jadi tugas saudara satu lagi, tadi baru 5 ya. Tugas saudara yang ke-6, saudara cari rumusan masalah sebuah penelitian. Kemudian saudara jelaskan variabelnya apa berdasarkan sumber buku atau sumber rujukan lainnya dari artikel penelitian orang lain. Dan saudara bikin kesimpulannya. Oke ya, tambah Pak, satu. boleh diulangi, Pak. Ya. Tugasnya satu lagi, saudara bikin sebuah rumusan masalah. Kemudian saudara tentukan variabelnya apa saja. Setelah saudara tentukan variabelnya apa saja, kemudian saudara definisikan secara teoritis dan praktis di lapangan. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana penjelasannya? Seperti itu. Itu berdasarkan berbagai sumber, tidak dari satu sumber. Boleh dari buku, boleh dari hasil penelitian orang lain, seperti itu. Kemudian saudara ambil kesimpulannya. Tugas yang ini Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Cukup? Dan minggu depan akan Bapak tanya secara acak. Untuk saudara memberi penjelasan tentang rumusan saudara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian saudara tersebut. Paling tidak kita kapan lagi Medlit? Besok ada? Nah, Pak, besok. Oke. Berarti besok paling lambat ya. Berarti ketika kita pertemuan kedua kelima sudah ada tugas saudara itu, nanti Bapak tanya. Iya, Pak. Semua. Oke, bisa kita lanjut. Kemudian kita lanjut pengertian hipotesis berdasarkan arti kata. Hipotesis berasal dari 2 penggalan kata, yaitu hipo yang artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Jadi hipotesis itu
artinya di bawah kebenaran. Hipotesa itu artinya belum diuji kebenarannya, artinya masih diragukan kebenarannya. Seperti itu. Ya. Dari untuk menguji kebenaran sebuah hipotesa, maka dilakukanlah sebuah penelitian. Misalnya gini, adakah pengaruh metode pembelajaran secara daring dibandingkan dengan metode pembelajaran secara luring terhadap prestasi belajar mahasiswa? Itu contohnya ya. Rumusan masalahnya apa? Bisa jadi rumusan masalahnya gini. Bisa jadi hipotesanya kayak gini. Ada pengaruh metode pembelajaran secara daring dan luring terhadap sistem perkuliahan mahasiswa. Seperti itu contohnya. Hipotesanya seperti itu. Apakah dia mengatakan ada pengaruh? Ini adalah sebuah hipotesa dan perlu diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian. Ini menurut beberapa ahli tentang hipotesis. Kalau menurut Sugiono nanti bisa saudara baca ya di slide-nya Bapak share nanti. Hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Kalau menurut Sujana, hipotesa sebagai asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Jadi ini menurut para ahli. Kemudian manfaat dari hipotesis itu apa? Manfaat dari hipotesis yang pertama menjelaskan dari masalah penelitian. Penelitian saudara masalahnya apa? Jadi hipotesis ini yang akan menjelaskannya. Kemudian menjelaskan variabel yang akan diuji. Misalnya judul tadi, pengaruh metode pembelajaran secara daring dan luring terhadap prestasi belajar mahasiswa. Variabelnya apa? Yang pertama daring, yang kedua luring. Ya. Dihubungkan. Kalau pembelajaran daring dihubungkan dengan prestasi belajar mahasiswa. Kemudian kita hubungkan lagi pembelajaran secara luring dihubungkan dengan prestasi belajar mahasiswa. Apa hasilnya? Kemudian kita uji dua-duanya. Pembelajaran daring dan luring kita uji dengan kita uji dia terhadap prestasi belajar mahasiswa. Apa hasilnya? Mana yang bagus? Itu contohnya. Kemudian untuk menentukan metode analisa data, metode apa yang kita gunakan nanti dalam penelitian. Kemudian hipotesis ini untuk dasar dalam membuat kesimpulan sebuah penelitian. Jadi kalau saudara ingin melakukan sebuah penelitian, ada nggak di LTA hipotesis namanya? Yang sudah membaca buku LTA, buku pedoman LTA, ada nggak di sana hipotesisnya apa? Bapak rasa kalau LTA itu cuma laporan tugas akhir, kan? Cuma laporan kegiatan. Jadi hipotesis ini adalah dasar membuat kesimpulan penelitian. Jadi kalau hipotesanya misalnya dari hasil penelitian mengatakan hipotesanya gini, ada pengaruh pembelajaran daring dan pembelajaran luring terhadap prestasi mahasiswa. Itu hipotesisnya ya. Setelah dilakukan penelitian, hasilnya apa? Hasilnya adalah tidak ada pengaruh metode pembelajaran daring dan luring terhadap sistem perkuliahan mahasiswa. Itu adalah sebuah kesimpulan jadinya. Dasar saudara membuat kesimpulan. Oh, ternyata kesimpulannya apa? Ternyata kesimpulannya kalau kita belajar daring maupun luring itu nggak ada pengaruhnya dengan prestasi belajar mahasiswa, seperti itu. Ya, ini itu. Jadi penting sekali untuk hipotesis ini.
Kemudian fungsi hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Nah ini. Jadi kalau hipotesis yang saudara bikin itu sudah diuji kebenarannya, maka dia akan menjadi sebuah teori dan akan dipakai oleh orang lain yang melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan hasil penelitian saudara. Jadi kalau misalnya Nabila membuat penelitian dengan judul penelitiannya gini, pengaruh metode pembelajaran daring dan luring terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian Nabila apa? Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada pengaruh pembelajaran daring dan luring terhadap prestasi belajar mahasiswa. Maka ketika misalnya Rahayu melakukan sebuah penelitian tentang pembelajaran daring dan luring, maka dia bisa mengambil hasil penelitian dari Nabila. Nah, jadi bunyinya gini di penelitian Rahayu, berdasarkan hasil penelitian Nabila tahun 2021 tentang kayak gitu ya, tentang pengaruh pembelajaran dan daring dan luring terhadap prestasi belajar mahasiswa, diketahui bahwa tidak ada pengaruh pembelajaran tersebut, metode pembelajaran tersebut terhadap prestasi belajar mahasiswa. Maka di daftar pustaka penelitian Rahayu akan tercantum di sana penelitiannya si Nabila. Itu yang kita nanti belajar Mendeley itu, yang kita akan bahas nanti. Maka di daftar pustaka akan muncul Nabila dalam kurung 2021 titik, kemudian judul penelitiannya. Kalau Nabilanya bikin di jurnal, setelah judul penelitian titik, kemudian nama jurnalnya apa, edisi berapa, volume berapa, tahun kapan dipublish, seperti itu. Ya. Kalau Nabila dia membuat itu dalam sebuah buku, maka nama yang bersangkutan, dia metodenya macam-macam juga. Bisa Nabila titik, kemudian tahunnya apa, judul bukunya apa, kemudian di mana diterbitkan bukunya, kemudian siapa yang menerbitkan buku tersebut. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Cukup mengerti ya. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA grup saja ya. Baik tentang tugas maupun tentang materi kita ini. Ya, Pak. Kemudian dasar merumuskan hipotesis. Nah, kalau saudara membuat penelitian, dasar merumuskan hipotesis itu dari mana? Dari sebuah teori. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu. Kalau dari teori bisa dari hasil penelitian dari buku misalnya. Dari buku yang saudara cari referensinya, yang buku tersebut relevan dengan judul penelitian saudara. Jangan saudara mencari buku sejudul penelitian saudara tentang stunting, tapi bukunya judulnya tentang PHBS. Atau judul bukunya tentang ASCEP komunitas. Nah, itu. Artinya saudara mencari buku untuk teori penelitian saudara, bukunya harus relevan dengan judul penelitian saudara. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Bisa saudara cari di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi hasil penelitian orang terdahulu yang relevan. Artinya relevan di sini apa? Yang sesuai dengan judul penelitian saudara. Saudara ambil di sana, saudara sesuaikan dengan sebagai referensi untuk penelitian saudara. Kemudian berdasarkan akal sehat peneliti. Maksudnya di sini ini dari ide saudara. Ide saudara meneliti harus didasarkan dari akal sehat. Artinya apa? Ide penelitian saudara itu masuk akal. Tidak aneh-aneh. Seperti itu. Masuk akal dan merasa perlu dilakukan penelitian untuk menguji kebenaran atau
untuk menguji kebenaran atau untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri hipotesis yang baik, di sini ada 3, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Misalnya upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu adalah jelas itu. Kalau tidak tegas seperti di sini, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti. Kalau kurang berarti di sini berarti kurang bagus. Seperti itu. Kemudian dapat diuji secara alamiah. Dapat diuji secara alamiah, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini dapat diuji ini. Kalau yang tidak dapat diuji apa? Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Nah, ini nggak dapat diuji ini dan tidak masuk akal. Nah, seperti itu. Dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Kemudian harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan, itu contohnya. Ya. Kalau harga barangnya murah, maka permintaan akan tinggi. Kalau harga barangnya naik, maka permintaan akan turun. Itu contohnya ya, itu hipotesis kuat itu. Ya. Uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Ini tidak ada dasar kuat. Apakah uang saku yang diberikan oleh orang tua saudara berpengaruh terhadap jam belajar saudara? Apakah jam belajar saudara akan menambah? Tidak kan? Ini tidak memiliki dasar yang sudah kuat. Ini contoh dari ciri-ciri hipotesis yang baik yang bisa saudara ambil di sini. Contohnya. Kemudian jenis-jenis hipotesis ini adalah rumus hipotesis kerja, bisa saudara baca. Jika titik-titik maka seperti itu. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Ada perbedaan antara metode pembelajaran daring dan luring terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ini dia. Atau ada pengaruh metode pembelajaran daring dan luring terhadap prestasi belajar mahasiswa. Tuh. Kemudian jenis hipotesis 2, kalau hipotesisnya 0 atau null hipotesis disingkat HO. Hipotesis 0 sering juga disebut hipotesis statistik. Karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Nah, tidak ada perbedaan antara metode pembelajaran daring dan luring tidak ada perbedaan antara pembelajaran metode daring dengan metode luring terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ini contohnya. Ini rumusan hipotesis 0 ya. Kalau bentuk-bentuk hipotesis deskriptif, ini yang pertama contohnya ini. Seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PTX? Kalau pakai tanda tanya, ini adalah hipotesis deskriptif ini. Kalau hipotesis 0, semangat kerja karyawan di PTX sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Nampak bedanya ya? Kalau rumusan masalahnya deskriptif, seperti dia bertanya. Kalau hipotesis 0, itu seperti dia membuat sebuah pernyataan. Nah, ini hipotesis deskriptif. Kemudian hipotesis alternatif. Nah, ada yang pertama hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis alternatif. Bunyinya gini, semangat kerja karyawan di PTX tidak sama dengan 75%. Nah, ini alternatif. Kalau hipotesis statistik, HO titik 2 V value-nya itu 75%. KA P-nya itu tidak sama dengan 75%. Ini hipotesis. Tapi orang biasanya menggunakan ini. Atau ini, rumusan masalah ini. Atau pernyataan. Tergantung saudara memilih yang mana nanti. Hipotesis komparatif, jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Nah, ini dia. Bagaimana kalau rumusan masalah komparatif seperti ini? Bagaimana produktivitas kerja karyawan di PTX bila dibandingkan dengan PTY? Nah, itu dia. Hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan PTX dan PTY. Ini komparatif nih, misalnya. Ini bisa saudara baca-baca nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.